Kalau saja Rodinok ada di sini. Kalau saja kita bisa jalan berdua. Kalau saja. Rodinok, di mana kamu? Di mana kamu, Sekartaji? Tidak mungkinkah kita bertemu lagi? Rodinok? Rodinok, di mana kamu? Di mana kamu, Sekartaji? Tidak mungkinkah kita bertemu lagi? Di malam sunyi penuh misteri, seorang pemuda bernama Bagus Seturodipo duduk merenung di depan perapian. Sambil memanggang daging, aroma gurih berpadu dengan angin malam yang menusuk, namun pikirannya melayang jauh. Ia membayangkan sosok seorang pendekar perempuan yang selalu hadir dalam hayalannya. Langkah anggunnya mendekat, sorot matanya tegas namun lembut. Dalam keheningan itu, mereka berbagi potongan daging yang baru matang, tertawa bersama, berbicara dari hati ke hati, hingga keintiman mereka memuncak dalam sebuah ciuman lembut. Namun, saat pemuda itu hendak menggenggam sosoknya lebih erat, perempuan tersebut hilang dalam sekejap, meninggalkan kekosongan yang menyisakan kerinduan. Dengan hati gelisah, Bagus bangkit, memutuskan untuk mencari sosok itu ke segala penjuru, tak rela melepas harapan yang baru saja menelusup dalam hatinya. Kamu merindukan aku, Kakang? Sekartaji? Burung panggang itu memang hanya akan enak jika kita makan bersama, Kakang. Iya, saya memang membakarnya untukmu, Sekartaji. Coba cicipi. Enak sekali, Kakang. Coba, Kang. Sekartaji! Rodinok! Di mana kamu? Kenapa sejauh itu kukhayalkan kamu, Sekartaji? Kenapa? Di waktu yang sama, Ki Demang, seorang pemimpin yang disegani,
melangkah menuju kediaman Nyi Grinsing, seorang dukun sakti nan bijaksana. Ki Demang menceritakan pertemuannya dengan seorang pemuda tampan bernama Bayu Samudro dan menyatakan harapannya untuk membawa pemuda itu ke Mataram demi ambisinya menaikkan derajat. Namun, Nyi Grinsing menolak terlibat setelah penerawangannya mendapati Bayu berada di bawah perlindungan Nyi Roro Kidul, penguasa lautan selatan yang penuh misteri. Ia memperingatkan Ki Demang agar menjauh dari pemuda itu, karena kekuatan gaib Nyi Roro Kidul bukanlah sesuatu yang mudah dihadapi. Dia pasti diterima jadi prajurit tinggi Mataram. Aku yakin dia diterima. Lalu Ki Demang berharap dapat hadiah, dapat kedudukan lebih tinggi, begitu? Iya, Nyi. Itu gampang. Jer besuki mawobeo. Sudah jadi Demang. Ininya kok cuma segini? Itu cukup. Nanti kalau aku sudah jadi tumenggung 5 kali lipat. Pedut ireng, pedut putih, pedut biru. Aku kepingin ketemu jiwa Sukmane Bayu Samudro. Apa? Bayu Samudro itu Joko Temon? Joko Temon? Joko Temon yang secara ajaib melawan Wulung Ireng? Yang hilang bersama buaya raksasa? Ya. Aku mengerti sekarang. Aku mengerti. Kalau begitu, dia adalah bayi yang... Ireng? Yang hilang bersama buaya raksasa? Ya. Aku mengerti sekarang. Aku mengerti. Kalau begitu, dia adalah bayi yang... Tidak. Ada apa, Nyi? Tidak. Maaf, Ki Demang. Aku tidak mau berurusan dengan yang namanya Bayu Samudro. Kenapa? Menurut yang saya lihat tadi, Joko Temon atau Bayu Samudro telah memiliki jalannya sendiri. Pada saatnya nanti, dia akan sampai ke Mataram. Itulah, Nyi. Akulah yang membawanya ke Mataram. Tolong beri aku jampi-jampi. Khusus yang ini, saya tidak bisa. Tidak, Ki Demang. Saya tidak ingin ke Mataram. Begini anak muda, aku sudah menyusun catatan khusus tentangmu. Dan aku sudah tulis dalam catatanku tentang jasa-jasamu. 1. Ketika kamu masih bayi, kamu menyerang Wulung Ireng dan berhasil membunuhnya. Mana ada bayi yang berkelahi dengan burung raksasa dan menang? Kalau benar bayi yang menyerang Wulung Ireng itu saya yakin itu hanya kebetulan. Mungkin kekuatan gaib. Namun, Ki Demang yang keras kepala tetap pergi menemui Bayu di rumah seorang juragan tempat ia tinggal. Dengan nada memaksa, ia menyampaikan niatnya membawa Bayu ke Mataram.
Bayu menolak ajakan itu dengan tegas, memicu kemarahan Ki Demang hingga terjadi pertempuran sengit. Meski berpengalaman, Ki Demang tak mampu menandingi kekuatan Bayu dan akhirnya tumbang. Dengan malu, ia terpaksa kembali, menurunkan niatnya dan atau ikut menggergaji kayu, membantu orang tua saya. Anak muda, Tidak, saya tidak akan kemana-mana. Benar Bayu Samudro, kamu tidak akan ikut Demang Pagutan ke Mataram. Tapi Demang Pagutan akan memaksa Kanjeng Ratu. Bayu Samudro akan tetap pada pendirian. Lihat saja. apa? Kamu tetap tidak mau ikut ke Mataram? Maaf Ki Demang, saya tidak akan ikut ke Mataram. Anak muda tidak tahu diri kamu. Diajak bukti kamu tidak mau. Mohon maaf Ki Demang, saya memang tidak ingin ke Mataram. Kelihatannya kamu harus kupaksa, anak muda. Tinggal Bayu. Ingatkan anak kita kan? Yang dihadapinya itu. Ki Demang. Ki Demang. Tidak. Aku tidak apa-apa. Aku minta maaf. Seharusnya aku tidak memaksa. Tidak Ki Demang, jangan. Kamu takut menghadapiku, anak muda? Kamu pikir aku tidak bisa memaksamu ke Mataram? Tidak Ki, saya tidak akan melayani tantangan Ki Demang. Ayo ikut aku ke Mataram. Ki Demang, mohon maafkan saya. Tidak, aku tidak apa-apa. Aku minta maaf. Seharusnya aku tidak memaksa. Tidak Ki Demang, jangan. Kamu takut menghadapiku, anak muda? Kamu pikir aku tidak bisa memaksamu ke Mataram? Tidak Ki, saya tidak akan melayani tantangan Ki Demang. Ayo ikut aku ke Mataram. Ki Demang, mohon maafkan saya. Tidak, tidak apa-apa. Aku yang salah. Maafkan aku. Ki Demang! Tanpa Demang Pagutan, Bayu Samudro akan tetap ke Mataram. Bagus Bayu. Kamu sendirilah yang akan menentukan. Tapi ia akan datang kepadaku setelah kutub dia jalani. Dan dia akan jadi hamba setia Gedeng Permoni. Kita lihat saja. Ini dalam ageng. Ini Kaputran dan Kaputren. Saya tidak akan membangun pantisari. Yang akan saya bangun adalah kamar khusus untuk Munyi. Saya memujamu, Nyi Ratu. Di kamar inilah kita akan saling ketemu dan memadu cinta. Di tempat lain, asmara bersemi antara Putra Cokro Nangolo dan Ratu Buaya, penguasa air yang anggun dan misterius. Dengan penuh antusias, Putra Cokro berencana membangun istana megah untuk sang ratu, disertai janji sebuah patung buaya emas sebagai simbol cintanya. Terpesona oleh janji itu, Ratu Buaya menerima kasihnya, mempererat ikatan antara mereka. Untuk menjadi penjaga dalam ageng. Terima kasih, Nyi Ratu. Terima kasih. Bangun rumah yang sangat mewah di Gisikan, Bu. Rumah mewah? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Bu. Kalau begitu, antar ibu ke sana. Ibu jadi penasaran mau lihat juga. Ayo.
Dari mana Seto Satrio mendapatkan uang sebanyak itu sehingga dia mampu membangun rumah sebesar itu? Dari Romo Temenggung, Bu. Tentu saja, dari siapa lagi? Tidak mungkin. Romomu tidak akan semudah itu. Lihat, apa itu? Itu, Bu. Ada apa ya? Kenapa rame-rame? Jangan ke sana. Keesokan harinya, Seto Satrio, pemuda desa yang gagah, bersama para warga mulai membangun sebuah istana kecil. Kehadirannya menarik perhatian, bahkan memicu kecemburuan di antara anak-anak selir kerajaan. Salah seorang melapor kepada ibunya, Dewi Andini, yang datang menatap patung buaya emas dengan kagum bercampur iri. Kilau patung itu seolah meremehkan keberadaan anak-anaknya, memicu rasa terpinggirkan dalam megahnya kemewahan yang tegak di hadapannya. Patung buaya. Buaya. Itu dari Nyi Brangah. Biarkan kalian bicara pada mereka. Saudara-saudara, tidak usah kaget. Tidak usah kaget kalau di sini tiba-tiba muncul patung buaya. Ini adalah hadiah dari penguasa bumi. Berarti bangunan kita ini direstuinya. Dan patung inilah yang akan menjaga bangunan ini. Nah, sekarang angkat patung ini, letakkan di pendopo. Ayo, monggo, silakan. Angkat. Udah dari emas, kan? Wah, patung itu dari emas, Bu. Kalau begitu ada orang lain yang membiayai. Ibu harus bicara pada Temenggung. Jangan. Mas, pelan-pelan. Tangan dulu. Tidak, monggo, silakan. Angkat. Udah dari emas, kan? Wah, patung itu dari emas, Bu. Kalau begitu ada orang lain yang membiayai. Ibu harus bicara pada Temenggung. Jangan. Mas, pelan-pelan. Tangan dulu. Tidak akan ada yang tanya, dari mana sebenarnya patung itu? Ya,